Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa matana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis. Al-hadisul khamis utawi kiku utawi hadis kang kaping 5. Al-hadisul khamisu utawi hadis kang kaping 5 an Abi Hurairah. Iku den riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani Allah sapa Allah anhu maring sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah. Aman Rasulullah gitu ya. Yang benar apa? Anna Rasulullah. Isimnya Anna itu dibaca nasab. Kebalikan daripada khobarnya kana. Kalau kana wa akhwatuha itu merofakkan mubtada menjadi isimnya, menasabkan khobar menjadi khobarnya. Kebalikannya, kalau inna wa akhwatuha itu menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merofakkan khobar menjadi khobarnya. Gak nyaut deh. Paham? Kana wa akhwatuha mil nawasih paham? Oke. Yang benar berarti apa? Anna rasulu apa anna rasuli? Anna rasulah. Anna Rasulullahi ing sak temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ngatasé Rasulullah ing ngatasé Kanjeng Nabi wa alihi lan muga-muga tetep ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi wa salam lan muga-muga paring tambahi keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi lan keluargane Kanjeng Nabi. Khabare anna qala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi. Qala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane pripun? Laisa syadidu. Laisa ora ana asyadidu sapa wong kang kuat. Laisa ora ana asyadidu sapa wong kang kuat. Iku bisuraati iku kelawan menang gelut. Bisuraati iku kelawan menang gelut. Suraa iku maknane banting. Apa? Banting musuhe. Gambane mengalahkan musuh. Laisa ora ana asyadidu sapa wong kang kuat iku bisuraati iku kelawan ngalahaken musuh gambane ngono. Dimaknani murad. Tapi lek dimaknani terjemahe dimaknani lafdhiyae bisuraati iku kelawan menang gelut. Inna masyadidu angin pestine utawi wong kang kuat. Inna masyadidu angin pestine utawi wong kang kuat alladzi iku wong. Alladzi iku wong yamliku kang bisa nguwasani sapa alladzi. Yamliku kang bisa nguwasani sapa alladzi. Nguwasani nafsahu. Ing nafsune utawa ing awake alladzi. Nafsahu ing nafsune alladzi indal ghadabi ing dalem nalikane serengen. Indal ghadabi ing dalem nalikane serengen utawa muring. Muttafaqun alai ai hadza utawi iki hadis muttafaqun alaihi ku muttafaq alaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kelima ini menjelaskan tentang pengendalian diri. Hadis yang kelima ini berkaitan dengan pengendalian diri saat kemarahan, saat amarah itu muncul. Yang dimaksud oleh Rasulullah di sini bukanlah orang yang kuat, orang yang keren, orang yang hebat. Itu bukanlah orang yang ketika bertengkar, ketika berkelahi menang. Gampangane wong iku diarani kuat itu bukan karena bisa mengalahkan musuhnya. Bukan karena dia itu bisa menjatuhkan musuhnya. Yang dimaksud dengan kuat yang dimaksud oleh Rasulullah, ya memang benar orang yang bisa mengalahkan musuh itu dikatakan kuat. Tapi ada orang yang lebih kuat di atas itu derajatnya, yaitu siapa? Yaitu innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Yaitu orang yang bisa menguasai dirinya, bisa mengendalikan dirinya saat amarah itu muncul. Saat amarah itu muncul. Ketika orang itu merasakan amarah dalam dirinya, kok dia bisa mengendalikan hatinya, bisa memanage hatinya untuk tidak marah, untuk tidak melampiaskan kemarahannya, maka dialah orang yang benar-benar kuat. Karena beratnya mengalahkan musuh dengan mengalahkan diri sendiri itu lebih berat mengalahkan nafsunya. Karena nafsu itu keinginannya banyak. Keinginannya banyak. Lah penyebab marah, nah ini perlu difahami agar kita itu bisa mengendalikan diri, bisa mengetahui oh ini adalah rasa yang saya alami atau perasaan yang saya alami ini adalah marah, itu harus tahu penyebabnya. Penyebab daripada marah, penyebab daripada ghadab itu adalah adanya sesuatu yang bertentangan dengan kehendak. Adanya sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita. Dan sesuatu tersebut muncul dari orang yang di bawah kita. Atau orang yang kita anggap dia di bawah kita. Atau orang yang ada dalam kekuasaan kita. Itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita, itu nantinya memunculkan yang namanya amarah. Contoh seperti saya dengan kalian. Kemudian ada yang terlambat. Mestinya saya pengennya tidak ada yang terlambat. Ternyata ada salah satu siswa, salah satu siswi kemudian terlambat. Itu kan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Itu pasti akan memunculkan yang namanya rasa marah. Tapi apakah marah ini sesuatu hal yang aneh? Bukan. Kemarahan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Siapapun yang ketika keinginannya itu ada sesuatu yang berlainan atau bertentangan dengan keinginannya, itu pasti muncul yang namanya marah. Muncul yang namanya marah. Tapi kemarahan ini harus kita kontrol, ya, harus kita kuasai. Karena ketika kita itu kalah dengan amarah kita, maka pada saat itu juga orang itu dinyatakan sebagai orang yang kalah. Orang yang kalah itu berarti orang yang kalah dengan amarahnya sendiri. Orang yang kalah dengan nafsunya sendiri sehingga melampiaskan amarahnya. Itu seperti itu. Makanya ada sebuah istilah, ada sebuah kalam hikmah, ketika orang itu bisa menahan amarah, otomatis dia akan menjadi mulia. Dia akan menjadi mulia. Contoh saumpamane sampean dipancing-pancing apa? Koncone.
Memang orang tersebut gak suka sampean, terus kemudian diprovokasi agar kalian marah. Ternyata sampean bisa mengendalikan diri. Sampean bisa mengendalikan diri, tidak jadi amarah. Maka otomatis ketika sampean bisa menahan diri, sampean sudah menang. Meskipun tanpa membalas. Bisa difahami ya? Ketika kalian diprovokasi oleh orang yang tidak suka dengan kalian, kemudian kalian tidak membalasnya, kemudian kalian tidak terpancing emosinya, bisa mengendalikan amarahnya, maka saat itu juga kamu menang. Artinya, apa yang diinginkan oleh orang yang tidak suka dengan kamu, itu tidak kesampaian. Paham ya? Nah, ini pentingnya. Makanya ketika orang itu bisa mengendalikan amarah, otomatis dia menjadi orang yang menang. Itu seperti itu. Tapi kemarahan itu tidak selamanya kemudian ditahan. Ada beberapa hal yang marah itu diperbolehkan. Jadi kita harus membedakan antara amarah dengan apa? Dengan rasa marah dan amarah. Harus dibedakan. Perasaan marah dan kemudian tindakan yang berdasarkan amarah. Paham ya? Bisa dipahami? Kalau rasa marah itu berarti ada perasaan marah disebabkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak cocok dengan hati kita, itu namanya adalah rasa marah. Tapi ketika dilampiaskan, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Nah, melampiaskan amarah itu diperbolehkan kalau tujuannya adalah litakdib. Kalau tujuannya untuk memberi pelajaran. Kalau memberikan pendidikan, itu boleh. Batasannya apa? Batasannya sesuai dengan apa yang disyariatkan. Artinya tidak melanggar batasan-batasan yang dilarang oleh syariat. Seperti melukai sampai memukul sampai melukai, kemudian menghinakan sampai merendahkan martabat orang lain. Itu nggak boleh seperti itu. Makanya kadang-kadang kita mendapati guru-guru kita marah, ya kan? Mendapati guru-guru kita itu godop. Seperti bunyai godop, yai godop, ustadz godop, ustadzah godop. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Asal tujuannya adalah takdib, untuk mendidik, memberikan pelajaran. Dan kita, kalau kalian pernah didukani sama ibu, katakanlah didukani sama bunyai, itu pasti di dalamnya ada apa? Ada pelajaran di situ. Jadi ketika sampean didukani jangan lari. Karena kita yakin guru kita tahu bagaimana mengolah amarah dan menempatkan amarah pada tempatnya. Jadi paham ya? Rasulullah juga marah. Tapi ketika hal-hal yang berkaitan dengan agama itu dilanggar. Rasulullah ketika berkaitan dengan hak-hak dirinya, fa idza duyi'a haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabi. Ketika hak Allah itu dilanggar, maka Rasulullah marah. Dan ketika Rasulullah marah, tidak ada orang yang berani berdiri. Itu menunjukkan Rasulullah juga marah, tapi marahnya sesuai pada tempatnya, sesuai dengan porsinya. Ini boleh sekali, marah itu boleh. Untuk memberikan pelajaran. Dan ini yang sulit. Wong menahan amarah aja sulit. Apalagi memilah-milah tindakan ini sesuai dengan syariat apa tidak. Ini bagi seorang guru ini sulit sekali. Sampai sekarang pun saya sendiri, hitungannya ya rodok suwe lah ya, ngulang. Itu pun ketika marah, itu sulit. Marah kepada murid, itu sulit membedakan dan mengarahkan agar marah ini jangan sampai marah yang tidak sesuai. Itu sulit sekali. Mending tidak marah daripada marah kemudian kebelanjur. Itu sulit sekali. Wong mengendalikan amarah saja sudah sulit. Apalagi mengarahkan amarah pada sesuai pada tempatnya. Itu juga hal yang
sulit lagi, lebih sulit lagi. Kenapa kok marah ini menjadi suatu hal dan diterangkan oleh Rasulullah? Karena ketika orang itu marah, maka akal sehatnya akan tertutupi. Ini yang penting. Dalam Al-Quran banyak sekali kita afala ta'qilun, afala tubsirun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga akal kita. Termasuk menjaga kewarasan akal kita adalah bagaimana caranya kita memanage atau mengendalikan diri saat marah itu muncul. Ini penting sekali. Penting sekali. Kenapa? Ketika akal sehat ini tertutup, maka tindakan sudah tidak terkontrol. Tindakan itu akan ngawur, akan nabrak ke sana ke sini. Ucapannya mulai ngawur, kemudian tindakannya mulai ngawur, tidak terarah, tidak tidak sesuai, tidak tepat sasaran, dan ujung-ujungnya ketika selesai marah itu yang ada hanya rasa penyesalan, itu pasti. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah, bahkan dikatakan oleh Rasulullah, orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya saat marah. Dan ini nggak mudah ya, ini tidak mudah, ini perlu pelatihan, perlu dilatih sejak dini. Nah, bagaimana cara melatihnya? Ya terus bersosial saja. Jangan kemudian karena tak marah ini sesuatu hal yang merugikan saya. Ya sudah, saya nggak kumpul karo wong-wong. Nggak bisa. Justru sampean tidak akan bisa mengendalikan amarah. Justru dengan kita bersosial, terus justru kita gembul nang koncone, gembul kepada orang siapapun, di situ pasti ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Di situ kesempatan kita untuk belajar menahan amarah. Paham ya? Jadi untuk belajar menahan amarah, mengendalikan emosi, itu tidak dengan menghindar, tapi dengan dihadapi. Dan sampean harus sadar, ketika rasa amarah itu muncul, harus sadar, oh ini amarah, dan ini kesempatan saya untuk melatih diri. Bukan melatih diri untuk tinju, enggak ya, untuk silat enggak. Tapi melatih diri, melatih hati kita agar apa? Agar bisa menguasai diri kita. Karena Rasulullah Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik manusia adalah dia yang sulit untuk marah. Sebaik-baik manusia adalah dia yang sulit untuk marah. Dan cepat ridho. Sulit untuk marah, tapi cepat memaafkan. Ini sebaik-baiknya orang. Ketika kalian menjadi orang yang pribadi seperti ini, maka kalian termasuk orang yang baik. Orang sebaik-baik manusia. Jadi ketika diprovokasi, ketika digarai, dipancing-pancing, itu kalian tetap adem wae. Tapi ketika ada sebuah kesalahan dan ada orang yang meminta maaf, sampean cepat untuk memaafkan. Ini orang yang hebat. Orang hebat. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang mudah marah, tapi sulit untuk memaafkan. Wes cepet marah, dijalui sepuro, angel. Kalau sepuro awas kon wis gak iso, kata sepuro sampai do akhirat meneh ngawur iki ya. Kalau bisa, kalau sampean marah, enaknya diselesaikan di dunia saja. Paham ya? Ketika kita punya permasalahan, ketika kita punya dilanggar hak kita umpama, kemudian sampean belum bisa memaafkan, maka selesaikan di dunia. Selesaikan di dunia. Jangan sampai diselesaikan di akhirat. Kenapa? Karena bagaimanapun ketika di akhirat itu yang paling memperjuangkan umat Islam untuk masuk surga itu adalah Kanjeng Nabi. Lah, ketika Kanjeng Nabi melihat umatnya iki gegeran do akhirat, terus ruwet. Sing iki nuntut hak adami, sing iki nuntut hak adami yang lain. Ini enggak selesai kecuali dimaafkan sama orang yang dizalimi.
Dan Rasulullah ketika mau menolong nggak bisa, ini terhalang, ruwet. Padahal cita-cita Rasulullah semua umat Kanjeng Nabi itu masuk ke dalam surga. Maka penting sekali untuk mengolah hati ini, untuk mengolah hati, untuk melatih hati kita ketika marah itu datang, maka kita harus menahan diri. Tapi ojo ditahan terus ya. Udah diwudun. Ya, itu akan menjadi bom waktu. Maka bagaimana? Ya, sekali-kali perlu amarah itu dikeluarkan dengan tadi catatan untuk memberikan pelajaran. Paham ya? Wong kok ditindes wae aja ya kala-kala ya metu sungute. Paham ya? Kala-kala metu sungute bukan untuk membalas, tapi apa? Untuk memberikan pelajaran. Agar menjadi kedepannya itu menjadi orang yang lebih baik. Tapi jangan terus-terusan ya. Ini hanya dalam keadaan darurat. Ini amarah. Bismillahirrahmanirrahim, hadis yang ke-6. Nah, terus bagaimana cara menanggulanginya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan begini-begini, terus bagaimana cara menanggulangi atau tips-tips agar orang itu terhindar saat muncul amarah. Di antaranya adalah dengan berwudu. Di antara tips agar orang itu terhindar dari amarah dan hal-hal yang runtutannya dengan amarah, itu salah satunya adalah dengan berwudu. Karena amarah itu adalah pemicunya adalah setan. Pemicunya adalah setan. Nah, setan itu terbuat dari api. Makanya ketika orang itu marah, itu pasti wajahnya merah. Wajahnya merah. Nah, karena dipicu oleh setan. Setan seneng. Ketika ada orang sesama muslim tukaran, seneng setan. Kenapa? Karena berhasil. Karena sebenarnya musuh kita itu adalah setan. Tapi kita mau diadu domba dengan tidak diadu domba oleh setan dengan teman kita sendiri. Nah, maka salah satu di antara cara untuk menanggulangi amarah adalah ketika kita muncul rasa amarah, kita pergi ke jeding, bukan kemudian teriak wah, nggak gitu ya. Jeding kemudian berwudu. Kemudian di antaranya adalah membaca ta'awud, karena amarah itu dari setan, maka kita berta'awud meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga kita tahu, oh ini dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di antaranya adalah dengan duduk. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri kok kemudian muncul rasa amarah, maka duduk. Kan sebaliknya kan? Sebaliknya ketika orang itu marah kok duduk, biasanya terus berdiri. Ya, itu berarti kalah dengan amarahnya. Anak-anak lunggung ini digarai. Ngopo kono? Aku biasa. Ngadeg. Ini enggak, lakukan sebaliknya. Ketika kalian itu marah dalam keadaan berdiri, mending duduk. Sudah duduk. Nah, biasanya kan gitu. Ada orang marah-marahan berdiri, terus lungguh sih. Nah, ketika lungguh itu akan mereda. Karena manusia itu terbuat dari tanah, untuk meredamnya harus dengan tanah. Berarti langsung lempar tanah Jawa. Tambah murang-muring ya. Duduk. Harus duduk. Lah ketika marahnya itu duduk, yo dengan tiduran. Nah, gak kena tinggal turu ae. Itu. Bisa dipahami ya? Nah, jangan kemudian ketika kita duduk kok dalam keadaan marah terus berdiri, malah munggah. Orang yang marah itu sebenarnya mereka orang yang saling marah itu sebenarnya yang marah kenapa saya bertanya? Kenapa orang yang marah itu suaranya keras? Orang yang tukaran padu itu kan mereka teriak. Iya enggak? Itu Pak Irfan kok teriak-teriak agar belakang ini enggak marah ini ya. Yang belakang biar kedengeran. Kenapa ketika ada dua orang yang bertengkar, itu ketika berbicara nada suaranya itu tinggi. Padahal mereka itu dekat kan?
Kenapa? Karena ketika orang itu marah, maka hati mereka menjauh. Itu yang menyebabkan suaranya meninggi. Padahal ngarepe dibengok wae. Itu kenapa? Karena yang mempengaruhi suara tinggi itu adalah jauhnya hati. Nah, sebaliknya, ketika hati itu dekat, ketika hati itu dekat, meskipun jaraknya jauh, tidak perlu bicara keras, ngomong karo bojone, yang bisik. Ini tambah terlihat dekat. Meskipun jauh, ketika hati itu dekat, maka suara itu seakan-akan sudah tidak menjadi penting lagi. Ya kan? Terus nggak perlu ngomong, dengan isyarat saja sudah paham. Tapi lek wong iku marah-marahan, hatinya jauh, dekat seakan-akan jauh. Tubuhnya dekat tapi seakan jauh, sehingga ngomongnya kudu banter. Padahal ngarepe dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sadisu al-hadisu utai hadis asadisu kang kaping 6. An Abi Hurairah iku den riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya ngridani muga-muga ngridani Allah sapa Allah anu saking sahabat Abu Hurairah. Anna rajulan satemene wong lanang. Qala iku matur sapa rajul. Qala iku matur sapa rajul lin Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ausi kula aturi paring wasiat Tuhan. Ausi kula aturi paring wasiat Tuhan ni ing kula. Ausi kula aturi paring wasiat Tuhan ni ing kula. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taghdab ing pengucap la taghdab. La taghdab ojo serengen sapa sira. La taghdab ojo serengen sapa sira. Farodada mongko bolan baleni sapa rajul. Farodada mongko bolan baleni sapa rajul miraron hale bola bali. Farodada mongko bolan baleni sapa rajul miraron hale bola bali. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi la taghdab ojo serengen sapa sira. La taghdab ojo serengen sapa sira. Rawang riwayataken ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Rawang riwayatakan ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Ini juga sama. Ini juga berkaitan dengan pengendalian diri. Dikatakan, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwasanya ada salah seorang sahabat yang meminta saran, meminta wasiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang diwasiatkan kepada orang tersebut, pada sahabat tersebut, yang dikatakan oleh Rasulullah adalah la taghdab. Kamu jangan marah. Ini Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu selalu bisa menangkap psikologis orang yang di hadapannya. Ini kehebatan Rasulullah. Beliau itu adalah sosok orang yang bisa membaca psikologis orang yang menjadi lawan bicara Rasulullah. Nah, ketika ini ada salah seorang sahabat yang temperamental. Ada salah seorang sahabat yang temperamental. Kemudian meminta wasiat kepada Rasulullah. Akhirnya apa yang pesan Rasulullah? Ya sesuai dengan kebutuhan dia. Karena dia butuh untuk meredam amarahnya, maka Rasulullah mengatakan la taghdab. Ojo gampang muring. Sik kepengin mana? Kepengin wasiat mana? Sing liyane Kanjeng Nabi. Sing liyane Kanjeng Nabi itu penyangkalan diri. Sing liyane Kanjeng Nabi. Nah, kemudian sama Rasulullah dikatakan la taghdab. Ojo gampang muring. Ini dikatakan sampai 3 kali orang ini bertanya kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah tetap sama, la taghdab, ojo muring. Ini artinya orang itu harus bisa mengetahui diri sendiri. Harus bisa mengenali dirinya sendiri. Ada orang yang temperamental, itu harus tahu. Oh, saya ini orang yang temperamental. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana jangan sampai mudah marah. Karena ingat tadi apa? Sebaik-baik orang adalah dia yang sulit untuk marah tapi mudah memaafkan. Mudah ridho, mudah memaafkan.
Sebaliknya, seburuk-buruk orang adalah orang yang mudah marah. Titik-titik morang-muring, titik-titik kaplok, titik-titik jiwit, titik-titik keplak, lah seperti itu. Titik-titik jambak, titik-titik tarik kudunge, seret gitu. Nah, titik-titik moro tangan, titik-titik ngilokno. Nah, ini seburuk-buruk orang yang suka, yang mudah marah tapi sulit untuk memaafkan. Al hadisu sabiu wallahu a'lam bishawab. Dilatih ya, dilatih, penting. Apalagi seorang perempuan, penting sekali. Gak urungannya sampean akan punya anak. Ya muga-muga dua anak kabeh. Ketika anak itu masa-masa kecil, wah itu ujian terberat, ya. Apalagi kalau punya suami yang gak peka, wah ujian berat itu, ya. Karena memang semua laki-laki sama, semua laki-laki sama, semua laki-laki nggak peka. Itu memang harus disadari, dan harus dimaklumi. Maksudnya dimaklumi itu, wes ngerti ngono yo, oh yo ngerti yo. Maka bagaimana? Yo sampean jangan kemudian main perasaan. Sampean harus memberitahu. Pancen wong lanang kudu ono memang beberapa orang laki-laki itu yang tanggap, yang itu ya ada. Tapi banyak sekali yang nggak peka. Karena sudah tahu nggak peka, yo jadi menengi. Harus dikasih tahu secara jelas. Oh kok cuman isyarat tok, ini gak paham. Oh enggak gitu. Harus dikasih tahu. Dan insya Allah mereka tahu menerima kalau cara mengasih tahunya, memberitahunya itu dengan benar. Orang laki-laki tidak suka diberitahu di depan orang lain. Paham ya? Ya harus tahu. Jadi jangan pernah ngandani bojone nang ngarepe wong liya, pemain nang ngarepe koncone, itu merasa terhina. Ya, merasa terhina. Harus sabar, jangan mudah marah, apalagi ketika ada punya anak kecil, rewel, tantrum, dan lain sebagainya. Nah, kapan belajarnya? Ya mulai sekarang. Dengan tantrumnya teman-teman ya. Ono koncone lagi tantrum ya kudu nahan amarah. Belajar bagaimana cara kita menahan amarah. Wallahu a'lam bishawab.